Bang. Ya Bang. Bang ada agenda apa Bang hari ini Bang? Ya, terima kasih ya. Hari ini agendanya sebenarnya ya terkait dengan permasalahan ini. Sebenarnya permasalahan ini sudah 1 bulan lebih malah ya. 1 bulan lebih. Jadi ini Kemil. Ya, pertama saya kenal dulu ya. Tadi ada anak media itu Bang, kliennya orang biasa, artis. Ini artis gaul. Gaul dari dulu, zaman gaul dulu. dari zaman gaul bersama dengan siapa? Gaul, Jamil, ya? gaul itu gantiin Saiful Jamil dulu. Ganti Saiful Jamil. Jadi sebenarnya ini sudah sebulan lebih. Nah, sebenarnya Kemil ini sama Dela itu sama-sama korban. Ya, korban dugaan penipuan travel umroh. Nah, jadi pelakunya ini si Acha Prayogi ya. Acha Prayogi, langsung nama aja lah. Acha Prayogi. Nah, kemarin Dela kan sudah melaporkan tuh ke Polda Metro terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Nah, hanya saja ya si Acha ini meminjam mobil Kemil. Nah, mobilnya ini menurut keterangan si Acha diberikan jaminan sebagai jaminan ke Dela dan Arman. Nah, itu sudah kita konfirmasi. Nah, ternyata Dela mengakui iya. Nah, cuma menurut pengakuan Dela katanya mobil itu sudah dikembalikan ke Acha. Nah, kita konfirmasi lagi. Semalam saya barusan update, saya telepon lagi Achanya. Dia mengatakan bahwa mobil itu masih berada di tangan Dela dan suaminya. Karena tidak diterima sampai detik ini ya, menurut pengakuan si Acha itu. Nah, jadi saya sebenarnya begini ya. Ini hari ini sebenarnya kalau ditanya acaranya apa Bang? Sebenarnya acara hari ini kami mau menyampaikan somasi terbuka, sekaligus juga mengundang baik Acha maupun Dela dan suaminya, Bang Arman. Kalau bisa kita 3 hari ke depan kita bertemu, karena ini kan bulan suci Ramadan. Tadinya kita berpikir apakah kita perlu polisi atau tidak. Nah, cuman mengingat kan sama Dela ini juga kita berteman juga, terutama Kemil ya, satu profesi lah. Jadi sama-sama berteman. Artinya kita tidak mau lapor polisi. Nah, 3 hari ke depan ya kita sampaikan bahwa hari ini memang kita menyampaikan somasi terbuka baik kepada Acha maupun kepada Dela. Untuk apa? Untuk segera kita bertemu untuk bisa memastikan mobil ini ada di mana. Karena ditanya ke Acha bilang saya belum terima. Ya, saya belum dikembalikan. Ditanya ke Arman katanya sudah dikembalikan. WA-nya ada semua. Ada buktinya semua. Nah, jadi kita bingung nih, mau nanya ke siapa? Sini oper ke sini oper ke sini. Nah, jadi sebenarnya kami menyampaikan somasi terbuka plus undangan ya. Nah, kalau seandainya nanti memang Dela dan suaminya punya etikat baik, termasuk Acha juga punya etikat baik, segera hubungi kita nih, biar kita bisa bertemu langsung bertiga atau berempat untuk bisa memastikan mobil Kemil ini ada di mana. Nah, agar apa? Agar tidak terjadinya laporan polisi. Tapi andai kata sampai 3 hari ke depan tidak ada etikat baik untuk ketiga-tiganya ya dengan terpaksa kita melaporkan ini ke polisi. Nah, jadi itu aja. Sebenarnya sih saya sendiri pribadi sudah ada sedikit-sedikit sih bukti-bukti yang mengarah sebenarnya mobil ini ada di sama siapa. Cuma ini kan sekali lagi bulan suci Ramadan, kita pengen menguji kejujuran dari mereka. Sebenarnya mobil ini ada di mana? Itu kira-kira. Dan maksudnya apa gitu. Jadi mungkin teman-teman ngerasain ketika punya sesuatu yang berharga itu dia tidak tahu di mana, tapi kita tahu benda itu ada gitu Mas. Nah, sampai terakhir kenapa saya mengkaitkan ke Teh Dela Puspita, ke Bang Arman juga, karena informasi terakhir itu kendaraan saya itu ada di tangan mereka. Tiba-tiba aja melalui teman senior juga yang biasa nasehatin juga kemarin untuk masalah ini, dia informasikan tolong kasih tahu Kemil. Padahal Bang Armannya juga punya kontak saya, Teh Delanya juga punya kontak saya, tapi tidak ke saya, tapi ngubunginnya ke teman artis itu yang udah kita anggap yang kita tuakan apa Isdalia gitu. Ya. Jadi dihubunginnya ke saya, Kemil tolong kamu tanyakan itu mobilnya katanya sudah dikembalikan beserta mobil rental lainnya, kan yang saya tahu. Cuma saya tidak mau ngurusin yang terkait mobil-mobil lainnya. Saya hanya ingin tahu di mana
mobil saya sekarang dan saya ingin dikembalikan karena kami sama-sama korban. Yang seharusnya kita itu sama-sama merujuk itu ke Bang Aca karena sama-sama ditipu oleh satu orang yang sama. Tapi kenapa saya juga menjadi korban diombang-ambing, sementara itu kaki saya satu-satunya untuk kesana kemari untuk mencari nafkah juga gitu. Kalau boleh tahu Bang, mobilnya apa dan senilai berapa? Kalau mobil tuh kisaran 300-an karena juga itu masih dalam sangkutan leasing juga karena belum masih ke sana juga, masih utang ya maksudnya. Dan mobilnya itu merek, boleh sebut brand, Suzuki Baleno warna merah. Bang, boleh ceritain nggak maksudnya kenapa mobilnya itu bisa sampai di tangan Aca lalu sama Aca dijadikan jaminan kepada Teh Dela? Iya, baik. Berawal dari tahun 2019 saya mendaftarkan umroh. Saya dan umi saya waktu itu harusnya umroh itu di tahun 2020, cuman kita musibah pandemi waktu itu semuanya. Akhirnya mulai 2022 karena mulai terdengar ada yang berangkat umroh segala macam, saya konfirmasi, Bang gimana? Udah ada perkembangan kapan kita berangkat? Mulai tuh cari-cari tanggal setiap tahunnya dari 2022, 2023 sampai 2024 itu dikasih tanggal-tanggal selalu di tanggal ketidakpastian gitu. Pada akhirnya pastinya terdengar pasti itu di tanggal 1 Agustus 2024 sampai umi saya datang ke Jakarta, vaksin kita segala macam. Dan kalau di Aceh itu ada satu adat ya, kita haul semacam itu kayak di tikung tawar. Jadi kita udah melakukan proses itu, udah berharap semua bisa ke Tanah Suci. Saya pun sampai bikin single karena saking rindunya dengan Tanah Suci, sampai bikin lagu ketika itu, Rindu Ka'bah. Karena bukan hanya sekedar untuk ini, jadi kayak memang ungkapan hati ya, benar-benar ingin. Lama pandemi orang nggak bisa umroh, nggak bisa haji gitu. Kemudian di tanggal 1 Agustus bergeser lagi, Bang mohon maaf visanya nggak keluar, karena saya pernah, bukan pertama kali untuk ngurusin hal keberangkatan, saya juga punya terlibat dengan travel lain juga untuk keliling gitu. Visa itu seharusnya kan tidak susah gitu, biasa seminggu 2 minggu gitu. Nah mulai dikasih tanggal lagi sampai 2024 itu berganti tahun ke 2025. Tidak terjadi juga keberangkatan itu. Akhirnya saya minta uang dikembalikan. Nah uang dikembalikan itu oleh si saudara Aca ini 2 juta, 3 juta. Ada itikat baik memang untuk pengembalian uang. Tetapi waktu satu malam saya telepon, Bang kalau dikembalikan begini uangnya habis nggak kemana? Saya umroh pun nanti nggak bisa lagi. Sementara saya umroh dulu sampai ya susah lah kita nyari untuk nabung umroh itu. Nah ada ide dari si Bang Aca ini, Kemi saya ada project yang akan cair dalam minggu ini. Boleh nggak saya pinjam mobil kamu? Saya itu sebenarnya apa ya, kayak nggak bisa terima juga secara akal sehat. Maksudnya ini benar nggak sih, ditipu lagi nggak sih? Tapi namanya orang ibarat udah nunggu pengembalian uang dari tahun 2019, nyangkut uang di sana gitu. Saya merasa kayak ada pencerahan, ada harapan di situ. Saya tanya ke saudara saya, keponakan saya, katanya ya terserah, dan coba aja. Kita bikin perjanjian, ada perjanjiannya. Dan mungkin saya bisa share ke teman-teman media juga. Ada perjanjian bahwa akan dikembalikan mobil beserta uang sangkutan itu pada tanggal 3 Februari. Dan mobil itu saya serahkan ke tangan Aca itu 27 Januari. Berarti ada 1 minggu. Nah saya menunggu itu dan ternyata di malam itu langsung diserahkan, menurut pengakuan Bang Aca ini diserahkan langsung ke Bang Arman ataupun Dela Puspita di malam 27 Januari itu. Saya tahunya setelah mungkin sekitar tanggal minggu kedua dari bulan Februari, baru saya tahu di Teh Dela. Nah saya mulai komunikasi itu, Teh kalau nggak salah ada mobil tipe ini di tempat Teteh dan mereka ngakui ada, tapi aman kok sama saya katanya. Saya sedikit lega karena kenapa? Oh saya tahu di mobil saya di mana, jadi nggak kecarian. Tiba-tiba tanggal 24 Februari itu Bang Arman menghubungi kakak saya yang saya sebutkan tadi itu bahwa mobilnya udah dikembalikan beserta mobil yang lainnya gitu. Saya langsung konfirmasi ke Bang Aca, ternyata tidak ada. Nah saya bingung, saya coba mediasi lagi ternyata nggak ada memang titik tengahnya. Makanya dengan itikat baik ini pada hari ini kita pingin dan kita mengajak untuk Bang Arman, Teh Dela ataupun Bang Aca, kita ketemu bareng. Saya pingin tahu mobil saya di mana dan saya pingin dikembalikan mobil saya. Begitu. Yang saya bilang gini ya, saya sebenarnya pengen menguji juga kejujuran dari orang ini. Karena semalam juga saya telepon, masih ada rekaman ini.
saya telepon, Aca mengatakan demi Allah demi Rasulullah, dia bilang begitu, mobil belum saya terima. Nah tapi kita hubungi Arman ya, dia bilang katanya sudah dikembalikan. Nah kita kan bingung jadinya, mau percaya sama siapa? Di antara orang ini kan sudah pasti ada yang Salah berkata satu. tidak benar kan? Ada yang berkata tidak benar. Nah untuk mengujinya ya kita sampaikan nih secara terbuka. Makanya kemarin begitu saya menghubungi akan memberikan somasi terbuka, tidak lama Arman langsung WA ya. Arman langsung WA mengatakan bahwa Ya ada bocor dari teman-teman. ya udah itu mungkin dari teman-teman yang menyampaikan mau somasi Ada ya. somasi. Nah, cuma saya mengatakan tinggal ngomong aja ada di sini. Nah, jadi biar ini kan sudah 1 bulan lebih. Kasihan kan, kasihan orang apa namanya mobilnya entah di mana kan nggak ketahuan. Dan itu Nah, masih berlanjut pembayarannya. Ya, nah cuman gini, kalau tadi tanya ini masuk penggelapan atau penggelapan atau tidak, percayalah sama saya. Kalau seandainya ada di antara orang ini yang tidak jujur, percayalah sama saya, nanti jadi tersangka. Bahkan ada bukan hanya penipuan penggelapan, nanti ada yang masuk sebagai penadah. Kenapa? Ini kan sekarang sangkut paut sama orang lain, akhirnya ada mobil orang yang ditaruh. Nah mobil orang ini mobil ini kan ditaruh sama Aca, itu kan bukan atas nama dia. Nah makanya saya katakan nanti jangan-jangan ada yang jadi penadah nanti. Kenapa? Karena menurut keterangan dia kan ada beberapa mobil malah. Nah ini maksud saya jangan sampai kita ada laporan polisi. Makanya kita menyampaikan ini secara terbuka agar si Aca, termasuk juga Arman, termasuk juga Dela, maksudnya bisa ketemu gitu loh, bisa ketemu. Jangan lempar sana lempar sini, kita ketemu, ayo mana mobil Emil diserahkan aja. Nanti ada urusan namanya tipu menipu, gelap menggelap, nanti kita bicarakan. Karena kan Emil juga korban gitu. Kecuali Makanya saya terlibat sebelumnya dengan. Makanya saya kasih waktu 3 hari lah. 3 hari untuk bisa bertemu, kita selesaikan, jangan sampai ada laporan polisi. Ya karena ini kan bulan suci Ramadan juga. Kalau dari 3 hari bang? Kalau lewat 3 hari ya mau nggak mau, kita nggak bisa lama juga, nggak bisa lama nunggu. Karena gini, saya jujur aja tadi, Kemil, kita duduk poin aja ngomong. Sebenarnya Kemilnya dibantu sama Isdalia. Isdalia menghubungi si Dela. Maksudnya kenapa? Ya mungkin ya, saya nggak tahu nih. Mungkin kalau misalnya Kemil yang hubungin, ya mungkin di sana merasa artis top gitu kan. Ya jadi makanya Isdalia lah yang menyampaikan. Tolong dong itu adik saya tolong dibantu. Maksudnya jangan sampai ibaratnya ya nahan mobil orang. Tapi ini mobilnya kan tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu. Maksudnya ini kan mobil Kemil nih. Kalau saya nih umpamanya orang mau naruh mobil sama saya, pasti kan saya tanya dulu itu ada nama siapa, terus ada BPKB-nya enggak ke Dela. Nah kan yang menyerahkan namanya Aca, kan menjadi masalah. Nah kalau seandainya kita laporan, nanti ada yang melakukan penipuan, ada juga yang melakukan penadahan. Maksudnya untuk menghindari ini. Untuk menghindari, makanya kita sampaikan somasi terbuka ini untuk menghindari laporan polisi atau gugatan-gugatan. Nah, somasi ini kita sampaikan secara terbuka agar apa? Agar pihak-pihak yang kami sebut tadi bisa bertemu, bisa saling menghubungi. Ayo kita ketemu. Nah, jelaskan mobilnya ada di mana, ya serahkan. Udah itu aja, nggak terlalu aneh-aneh lah. Jadi bukan ingin menyudutkan salah satu pihak, enggak. Cuman saya penasaran aja mobilnya di mana dan kenapa nggak dikembalikan maksudnya. Jadi keterlibatan tadi Mama Isdalia itu dia sebagai orang yang kita tuakan, senior kita juga, dan memang kami dekat secara ya kayak keluarga juga gitu. Nasihatin, kebetulan kenal juga pihak-pihak yang lain tadi disebutkan. Jadi